Perkenalkan, nama saya Tini Afriani dari Prodi Tasawuf Psikoterapi NIM 24107019. Di sini saya akan memberikan sebuah kultum tentang sholat 5 waktu yang sudah dilalaikan di zaman sekarang ini. Nah, yuk kita simak video kultum berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan hidup, kesempatan memperbaiki diri. Salawat serta salam selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW, suri teladan bagi seluruh umat manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita lihat kehidupan di zaman sekarang, zaman ini serba cepat, sibuk, dan serba digital. Banyak hal yang berubah. Orang bisa kerja, belajar, bahkan belanja cuman melewat handphone. Tapi di tengah semua kesibukan dan kemudahan itu, ada satu hal yang penting yang sering kita lalaikan, yaitu sholat 5 waktu. Sholat itu bukan perintah biasa, melainkan sholat adalah perintah langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj. Ini bukan perintah lewat malaikat Jibril seperti wahyu-wahyu lainnya, tapi Allah sendiri yang memerintahkan itu, menunjukkan betapa tingginya kedudukan sholat dalam Islam. Sholat bukan sekedar ritual, tapi tanda hubungan langsung antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita hidup di zaman yang bisa dibilang penuh dengan gangguan. Ada media sosial, notifikasi, hiburan, dan kesibukan tanpa batas lainnya. Kadang kita lebih cepat buka HP saat bangun tidur daripada mengambil air wudhu untuk sholat subuh. Kadang kita lebih semangat membuka TikTok setelah sholat daripada membuka Al-Quran. Itu tandanya dunia kita sedang sibuk menarik kita jauh dari Allah. Padahal sholat 5 waktu tempat kita untuk mencarger iman. Kalau HP aja butuh di-charger biar hidup, apalagi hati kita. Kalau nggak diisi dengan zikir, sholat, lama-lama bisa laubat iman kita. Dalam sehari, Allah mengatur 5 waktu sholat bukan tanpa alasan, karena di setiap waktu itu ada pesan tersendiri. Subuh mengajarkan disiplin, bangun sebelum matahari terbit. Duhur mengingatkan kita di tengah kesibukan dunia, jangan lupa pada pencipta. Asar datang di waktu menjelang sore, menjadikan tanda bahwa umur kita juga semakin berkurang. Maghrib hadir di waktu yang singkat, menggambarkan bahwa kehidupan dunia pun cepat berlalu. Dan Isya menjadikan waktu untuk menekan diri, menyerahkan semua urusan kepada Allah. Kalau kita bisa menjaga 5 waktu itu, maka otomatis kita sedang menjaga waktu hidup kita di dunia. Banyak orang sekarang lalai bukan karena mereka tidak tahu kewajiban sholat, tapi karena hatinya sudah terlalu sibuk sama dunia. Ada yang bilang, nanti saja sholatnya, waktunya masih panjang, aku masih mager, masih tugas nih. Padahal waktu itu terus berjalan dan kesempatan tidak datang 2 kali. Kalau Allah ambil nyawa kita pas lagi kita lalai, kita tidak bisa meminta ulang waktu itu. Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45, Bismillahirrahmanirrahim, yaitu Inna sholati tanha anil fasya'i wal munkar, yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat itu bukan cuma gerakan fisik, tapi juga menjaga moral dan hati. Kalau sholatnya benar, maka perilaku kita juga ikut benar. Ibarat kita cinta seorang, kita mencintai seseorang, pasti kita pengen ketemu terus menerus. Begitu juga kalau kita cinta Allah, pasti kita tidak mau meninggalkan sholat. Setiap kali kita sujud, itu tanda cinta kita kepada Allah. Itu momen kita untuk mengadu, bercurhat, meminta pertolongan, dan berterima kasih. Sayangnya
Banyak orang yang mau curhat di status media, tapi lupa curhat sama Allah di sajadah. Hadirin yang dirahmati Allah, di era modern yang serba cepat ini, sholat 5 waktu adalah jangkar yang menjaga kita agar tidak hanyut dalam arus dunia. Tanpa sholat, hati mudah gelisah, pikiran mudah kosong, hidup terasa hambar. Rasulullah SAW bersabda, perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sesungguhnya ia telah kafir. Hadis riwayat Tirmizi. Sholat adalah batas antara iman dan kufur. Selama kita masih menjaga sholat, insya Allah akan menjaga kita di dunia maupun akhirat. Maka mari bersama-sama kita memperbaiki sholat kita mulai dari sekarang. Jangan tunggu nanti-nanti, jangan tunggu kesibukan dunia ini selesai, atau jangan tunggu usia kita semakin menua, atau jangan tunggu kiamat datang, karena baru kita mau berbondong-bondong menyesali kesalahan kita ini. Karena kita hidup modern boleh, tapi hati tetap harus terikat pada sajadah. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba yang mencintai sholat dan menjaga waktu, dan selalu rindu bertemu dengannya dalam sujudnya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.